Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Baik, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an. Adik-adik sekalian kelas 10 KMI putra maupun putri. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita dengan izin Allah dapat melanjutkan pembahasan materi kita terkait mata pelajaran Al-Fiqh. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang faslun fil miyahi, pasal atau tema seputar hukum air. Insyaallah materi kita kali ini bertemakan babul aniyati, bab tentang bejana, tentang periuk dan macamnya, atau secara umum maknanya peralatan untuk makan atau perabotan untuk kita darinya makan makanan atau memasak. Contohnya banyak, diantaranya wajan, periuk, kuali, piring, cerek, bahkan gelas ya, yang dengannya kita menggunakan fasilitasnya untuk memasak atau memakan dan minum. Secara umum di sini dinamakan dengan babul aniyati. Baik, kita masuk ke materi kita. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, jami'ul awani mubahatun. Jami'ul awani, semua bejana, mubahatun, hukumnya boleh untuk digunakan, untuk dipakai. Illa aniyatadzabi wal fiddati wa ma fihi syai'un minhuma. Kecuali bejana atau periuk atau peralatan dapur yang terbuat dari emas dan perak, wa ma fihi syai'un minhuma, serta yang ada campuran di antara keduanya. Misalnya kuali yang ada campuran dari emas maupun perak, atau piring tidak hanya terbuat dari kaca, tapi ada campuran sedikit antara emas dan perak, maka itu tidak boleh atau dilarang. Illal yasira minal fiddati lil hajati. Ada pengecualian, kecuali sedikit dari perak kalau dibutuhkan. Nah, ada campuran peraknya, syariat membolehkan untuk digunakan, kecuali hanya sedikit saja, tidak mendominasi dari produk pembuatan bejana-bejana tersebut. Misalnya ada wajan atau kuali yang terbuat dari aluminium misalnya, ada sedikit jatuh retak atau terkena lubang, ada lubang di dalamnya yang tidak besar, maka dia ditambal atau dibetulkan, diperbaiki dengan menggunakan bahan dari perak dengan kadar yang sedikit, lil hajah, karena kebutuhan, maka itu boleh. Jadi yang dibutuhkan karena darurat dengan menggunakan perak, di sini yang menjadi pengecualian. Kalau emas tidak boleh ya. Hanya bahannya dari perak, itu pun al-yasir, al-qalil, sedikit saja, untuk menambal atau untuk memperbaiki atau untuk menguatkan yang mau retak tadi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal tersebut berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu fi aniyati dzabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafiha fa inna lahum fid dunya wa lakum fil akhirah, muttafaqun alaihi. La tashrabu fi aniyati dzabi wal fiddah, janganlah kalian minum di bejana yang terbuat dari emas dan perak,
Wala ta'kulu fi sihafiha, dan janganlah makan dari piring-piringnya atau nampan-nampannya. Fa innaha lahum fid dunya, karena itu sesungguhnya adalah bagi mereka orang-orang kafir di dunia, walakum fil akhirah, dan bagi kalian kaum muslimin orang-orang beriman di akhirat kelak. Muttafaqun alaih. Hadisnya muttafaqun alaih, Bukhari, Muslim. Jadi di sini terdapat larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya agar tidak boleh minum atau makan menggunakan peralatan atau perabotan yang terbuat dari emas maupun perak, karena hal tersebut merupakan gaya hidup, rezeki yang Allah berikan untuk orang kafir di dunia, tetapi nikmat yang Allah berikan kelak kepada kaum muslimin di akhirat. Tapi di sini syariat memberikan semacam kemudahan, rukhsah untuk menggunakan sebagian kecil dari perak itu apabila digunakan untuk hal yang darurat, yang tadi sebagaimana yang kita sampaikan. Baik. Berikutnya ada 3 poin penting yang perlu digarisbawahi terkait dengan bab al-aniyah ini atau bab bejana ini. Yang pertama, hukum asal terhadap bejana. Tadi sudah kita bahas, yaitu hukumnya mubahah, boleh. Hukum asal bejana yang kita gunakan adalah boleh. Kemudian poin yang kedua, hukum bejana emas dan perak atau hukum bejana periuk dan semisalnya, peralatan dapur, wajan, nampan, cerek, kemudian mangkok terbuat dari emas dan perak, maka hukumnya adalah haram atau tidak boleh. Kemudian poin yang ketiga, ketentuan tentang pembolehan penggunaan perak untuk menambal bejana. Ini tadi seperti yang kita sampaikan. Ada semacam cara penggunaan yang berkaitan dengan perak, tetapi sesuai dengan tuntutan syariah, yaitu hanya untuk menambal bejana dalam kondisi darurat. Selain itu tidak boleh. Ya. Jadi penggunaan periuk, peralatan dapur yang digunakan untuk memasak, memakan, atau kita gunakan untuk minum yang terbuat dari emas dan perak, mutlak hukumnya itu haram, tidak boleh. Kecuali ada pengecualian, boleh menggunakan kadar sedikit dari perak, tapi bukan untuk kita makan darinya, minum darinya, atau memasak darinya, tapi untuk menambal atau memperbaiki beberapa peralatan yang misalnya ada keretakan atau ada lubang yang nanti kita menambal dari kadar perak tersebut. Selain itu boleh, entah terbuat dari plastik atau terbuat dari campuran besi atau terbuat dari aluminium, itu boleh. Itu tadi terkait dengan bab tentang bejana. Berarti ada 3 poin ya. Ringkasan kita materi kali ini. Yang pertama, hukum asal bejana adalah boleh. Hukum asalnya boleh. Yang kedua, hukum penggunaan bejana atau perabotan dapur, peralatan masak yang terbuat dari emas dan perak, itu yang tidak boleh atau haram. Dan yang ketiga, pembedanya, pengecualiannya diperhatikan, nanti digarisbawahi. Ketentuan tentang pembolehan penggunaan perak
dalam hal menambal bejana. Ini yang dimaksud dengan illal yasira minal fiddati lil hajah. Syariat memberikan keringanan semacam rukhsah kita menggunakan kadar yang sedikit dari perak untuk menambal kalau ada peralatan dapur kita yang retak, yang rusak, atau yang ada lubang walaupun kecil ditambal dengan perak tersebut. Itu tadi materi kita hari ini. Nanti silahkan disimak poin-poin pentingnya, boleh kalian tulis, kemudian kalian pahami. Kita cukupkan. Aqulu qouli hadza, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.